Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman yang hadir pada saat ini. Selamat datang pada acara CFO Forum yang ketiga pada tahun ini. Selamat datang ke Sampurna Strategi. Dan juga sebelumnya saya izin mau menyapa narasumber kita dan juga anggota working group CFO Forum AJI. Selamat datang Ibu Melda. Terima kasih sudah datang pada hari ini. Terima kasih. Dan juga Pak Sukri, terima kasih sudah hadir, dan Ibu Melda, dan tentunya juga teman-teman working group CFO Forum AJI. Selamat datang. Dan juga Bapak Ibu CFO dan juga rekan-rekan sekalian perwakilan perusahaan. Jadi pada saat ini kita akan memberikan sharing beberapa update isu yang terkait dengan keuangan, investasi, pajak, dan hal-hal yang lain yang bisa membantu kita supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu. Dan juga saya harapkan nanti materi-materi yang disampaikan ini akan dapat berguna buat teman-teman semua. Sehingga kita bisa sejalan ya Pak ya. Sejalan dan seiring. Jadi semua informasi yang kami terima jadi juga akan bisa disampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Dan juga Ibu Imelda, terima kasih bahwa nanti akan membawakan mengenai multi invest ya. Saya tahunya bisa invest. Udah multi berarti banyak ya. Itu terima kasih ya Bu ya. Dan juga pada saat ini kesempatan ini saya juga mau menyampaikan. Tadi pagi kami ada meeting dengan OJK untuk PSAK 74. Jadi kita tuh ada working group tim pelaksana. Nah pada saat ini OJK topiknya mengenai financial impact analysis dan juga sistem untuk PSAK 74 tersebut. Kita mendapatkan feedback dari OJK. Beberapa teman yang sudah menyampaikan financial impact analysis itu tidak konsisten antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi ada yang menyampaikan hanya 3 halaman, ada yang menyampaikan 120 halaman. Jadi begitu ekstrimnya ya. Nah, jadi OJK minta dari AAJI bisa memberikan pelatihan bagaimana penyusunan financial impact analysis ini. Tentunya akan didukung oleh kantor akuntan publik. Jadi kami coba kontak KAP, nanti kami akan coba atur waktunya sehingga kita bisa sama-sama ikut pelatihan supaya nanti informasi yang diberikan ke OJK itu konsisten ya. Jadi nggak seperti itu tadi gitu kan, ada yang cuma 3 halaman gitu kan, cuma high level sekali gitu. Jadi itu nanti kami akan kabarkan dalam waktu dekat ya Bu ya nih. Itu aja. Sama nanti saya akan share discussion paper pajak yang kami sampaikan ke Menteri Keuangan dan juga ke OJK. Dan Ibu Imelda akan share mengenai bagaimana syariah spin-off ya. Jadi harapannya buat teman-teman yang akan melakukan spin-off syariah bisa dapat masukan-masukan yang berguna gitu ya. Supaya semuanya lancar. Terima kasih. Itu aja dari saya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih MC, terima kasih Bu Mei. Hari ini kebetulan kita kedatangan Ibu Imelda, tapi Ibu Imeldanya ada 2 ya Bapak Ibu, jangan salah. Yang pertama kita kedatangan Ibu Imelda Sebayan, juga dengan Ibu Lydia dari KSEI, yang akan membicarakan mengenai operational risk, bagaimana kita memitigasi operational risk dengan platform S-Multivest. Mungkin sebagai pengantar, teman-teman di MI itu sudah terbiasa dengan platform yang namanya S-Invest, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Nah, sedangkan di kita itu belum ada kewajiban untuk menggunakan S-Invest di KNB, terlebih lagi di asuransi jiwa. Tapi teman-teman di pasar modal itu sudah menggunakan S-Invest dan karena memang sudah diharuskan. Nah, hari ini Bu Imelda Sebayang akan memaparkan S-Multivest. Namanya aja Multivest ya, jadi lebih lebar daripada S-Invest untuk kegunaannya sebagai asset owner. Jadi yang ditujukan itu memang kita sebagai asset owner, bukan sebagai asset manager
which is AMI. Aset owner di sini bisa dari asuransi, juga bisa dari dana pensiun. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan ke Ibu Melda. Terima kasih Pak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Melindawati yang sekarang sebagai host acara CFO Forum ketiga di tahun ini untuk AAJI. Terima kasih juga untuk anggota working group serta pengurus AAJI dan Bapak Ibu CFO semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami mewakili PT Custodian Central Efek Indonesia. Hari ini kebetulan saya tidak sendiri, ada di samping saya Ibu Lydia Ramadhani yang merupakan Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan PT KSEI. Mungkin sebelum nanti kita memasuki slide by slide yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Lydia, izinkan saya sedikit memberikan intro dan latar belakang mengenai S-Multivest ini. Mungkin sedikit mengenai PT KSEI, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu CFO di sini cukup familiar dengan struktur Self-Regulated Organization atau SRO yang ada di bawah OJK untuk pasar modal, yaitu ada tiga entity, yaitu yang pertama Bursa Efek Indonesia untuk trading saham dan corporate bonds ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Baru yang ketiga adalah PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Di mana fungsi KSEI ini pada dasarnya yang termaktub dalam UU PM maupun UU P2SK, ada satu fungsi utama KSEI adalah sebagai LPP, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Pasar Modal. Namun di UU P2SK yang terakhir, fungsi KSEI ini sudah dibuat lebih luas lagi menjadi penyedia infrastruktur penyelesaian antar pasar. Nah, itu sekilas mengenai PT KSEI. Saya sendiri bergabung dengan sebagai Direktur Keuangan KSEI itu sebenarnya masih baru Pak Geri, baru dari bulan Mei tahun ini. Sedangkan karir saya selama 27 tahun adalah bergerak di bidang bank custodian, dari satu bank ke bank lainnya. Mungkin kalau yang lebih lama suhunya di KSEI lebih suhu Ibu Lydia, yang salah satu juga pencetus dan istilahnya creator daripada S-Invest dan S-Multivest. Waktu itu dibangun bersama dengan Korean Central Depository ya, gitu ya, KSD. Nah, tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Melinda dan Pak Geri, kalau sistem yang sudah lumayan terimplementasi karena memang diwajibkan oleh OJK itu tadi ada S-Invest. Tapi S-Invest itu memang lebih ke arah pengelolaan dana ataupun produk pengelolaan investasi, yaitu kok kita sering dengar itu ada reksadana maupun kalau asuransi mungkin KPD ya, kontrak pengelolaan dana. Nah, di mana S-Invest sendiri nanti apa bedanya dengan S-Multivest itu akan dipaparkan oleh Ibu Lydia. Dengan sementara kalau S-Multivest ini benar kata Pak Geri tadi lebih ke arah untuk aset owner. Kalau sekarang yang sudah menggunakan S-Multivest sudah beberapa tahun belakangan ini adalah aset owner itu dari Tapera, Bu. Tapera sudah menggunakan full module daripada S-Multivest sendiri. Padahal sebenarnya awalnya S-Multivest ini di-create oleh KSEI adalah sebenarnya untuk dua segmen utama aset owner, yaitu asuransi jiwa dan dana pensiun gitu. Nah, di sini kami melihat ini kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepada KSEI untuk dapat memaparkan fungsi dan nilai tambah dari S-Multivest ini sendiri. Bukan hanya dari segi meningkatkan efisiensi operasional, namun juga sebagai mitigasi manajemen resiko dan mengurangi risk daripada fraudulence juga. Plus on top of everything itu adalah memudahkan regulator di sektor asuransi yaitu OJK IKNB untuk melakukan supervisi
dan oversight gitu. Mungkin dulu waktu saya masih bank custodian sempat ada kejutan, tiba-tiba ada aturan PAIDI gitu ya, di mana yang tadinya bisa ke reksadana cukup signifikan tiba-tiba dikecilkan gitu ya. Namun sekarang saya dengar ada relaksasi lagi. Nah sehingga waktu itu saya ingat banget dari reksadana banyak asuransi convert menjadi KPD. Dan di KPD ini memang di S-Invest, memang peraturan OJK. Namun nanti juga dipaparkan bagaimana walaupun S-Invest platform yang tersendiri, ada S-Multivest juga. Nanti kita bisa lihat bagaimana nanti dari S-Invest bisa diintegrasikan reportingnya ke S-Multivest. Tanpa menunda waktu lagi, saya kembalikan kepada Pak Geri atau langsung kepada Ibu Lydia untuk membawakan slide dan memaparkan mengenai S-Multivest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, izinkan saya dari KSCI Lydia akan menyampaikan materi terkait dengan S-Multivest. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Imelda, KSCI dalam hal ini sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kami juga memiliki peran dalam hal menyediakan infrastruktur yang ada di industri, dalam hal ini pasar modal dan juga terbuka untuk industri lainnya. Dalam hal ini di sini KSCI punya sistem utama, jadi memang sebagai regulator di pasar modal kami menyediakan platform yang dapat digunakan oleh pelaku pasar untuk berinteraksi ya, untuk menyampaikan instruksi, lalu kemudian konfirmasi seperti itu antar pihak. Dan di sini KSCI punya 3 sistem utama. Sistem pertama adalah sistem CBES. Ini sistem yang sangat sudah lama sekali diimplementasikan di pasar modal untuk kepentingan penyelesaian transaksi saham, obligasi. Dan kemudian untuk di sistem CBES sendiri, instruksi terkait investasi dan dispensasi efek yang disimpan di KSCI itu dikirimkan melalui CBES untuk penyelesaian transaksi efek, sehingga seluruh mutasi efek yang terdaftar di KSCI dapat dilihat di CBES. Jadi memang untuk yang pertama di sistem CBES ini sifatnya wajib ya, jadi seluruh mutasi yang ada di pasar modal beralir dari Bursa Efek Indonesia kemudian diproses ke KPEI dan mutasinya itu terjadi di KSCI. Mungkin alurnya seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk sistem utama lainnya, S-Invest tadi yang sempat dijelaskan oleh Ibu Imelda, memang saat ini digunakan di industri pengelolaan investasi, biasanya reksadana ataupun KPD ataupun MI sendiri, bila mana melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri, memang diwajibkan oleh ketentuan OJK untuk menyampaikan instruksinya itu melalui sistem S-Invest. Sistem berikutnya itu S-Multivest, memang sistem yang saudara ya, sistem saudara dari S-Invest. Dan di sistem ini kami buat memang dikhususkan untuk pemilik aset ya, dalam hal ini aset owner. Jadi kami terbuka apabila ada jenis institusi yang sifatnya aset owner dapat menggunakan S-Multivest ini untuk bisa melakukan penyelesaian transaksi investasi, khususnya dalam proses pengiriman instruksi dan pemberian konfirmasi antar pihak secara elektronik. Perbedaan yang mendasar mungkin yang saya highlight Bapak Ibu, jadi kalau di sistem S-Multivest dan S-Invest ini memang sifatnya itu menu-menunya kita desain supaya bisa mengakomodir transaksi investasi yang disimpan di KSCI atau tidak. Jadi KSCI di sini sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kita juga berfungsi untuk mendaftarkan sebagai tempat pendaftaran efek-efek yang ada di pasar modal. Jadi ada saham, obligasi, dan lainnya itu memang wajib terdaftar di KSCI. Kemudian yang dimaksud oleh tidak terdaftar di KSCI adalah misalnya seperti time deposit ya, deposito kan ini suatu underlying aset juga dari produk dan juga aset owner juga pasti dalam pengelolaan investasinya juga menempatkannya itu di deposito. Nah makanya di menu S-Multivest ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menjalankan transaksi pembukuan transaksi tersebut seperti itu. Dan juga misalnya ada yang efek-efek yang sifatnya diperdagangkan di luar negeri, hal itu kan nggak dicatat di KSCI ya di Indonesia, tapi di luar negeri itu bisa Bapak Ibu catatkan di dalam sistem S-Multivest. Kemudian peran S-Invest dan S-Multivest tentunya di sini KSCI sebagai central depository kami menyediakan platform yang terpusat dan single platform.
Jadi walaupun pelakunya beragam, dalam hal ini asuransinya ataupun MI gitu ya beragam, tapi bisa akses ke satu sistem yang sama. Demikian juga dengan counterparty-nya, bank kastedian ataupun perusahaan sekuritas itu cukup akses ke dalam satu sistem saja gitu. Nanti ada gambarannya, mungkin kita bisa lihat. Kemudian efisiensi proses transaksi, karena memang semua sudah menggunakan sistem, artinya Bapak Ibu bisa menghilangkan atau mengurangi proses manual, fax, phone, hard copy yang saat ini Bapak Ibu lakukan dengan counterparty. Proses-proses operasional itu bisa diefisiensikan, mengurangi tingkat kesalahan juga dalam proses manual. Selanjutnya untuk standarisasi dan integrasi data. Jadi di S-Invest mungkin cerita sedikit ya. Kalau di S-Invest ini kan kita mencatatkan transaksi dari reksadana dan KPD. Untuk reksadana sendiri, KSEI juga dimandatkan oleh OJK untuk create standarisasi kode-kode reksadana dan KPD, kemudian standarisasi juga alur untuk catatan dari transaksi efeknya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu nggak perlu banyak-banyak format ataupun menggunakan kode-kode yang berbeda, sehingga bisa terciptalah gampang gitu ya kalau mau tarik. Misalnya hari ini mau ada transaksi atas produk apa saja, dan itu standar ya di mana-mana itu sama. OJK pun manfaatnya juga mendapatkan. Jadi OJK ketika mau dapat informasi data-data tentang produk-produk yang ada di asuransi ataupun reksadana itu bisa menggunakan kode yang standar. Kemudian pusat pengolahan data juga, jadi pengawasan secara real time. Jadi karena ada dua arah, jadi dari operasionalnya itu juga menggunakan, maka dari sisi pengawasan itu juga bisa menggunakan platform S-Multivest untuk kepentingan pengawasan. Kemudian media pelaporan elektronik kepada regulator dan media. Jadi ini salah satu yang penting juga Bapak Ibu. Kami sudah aware terkait dengan reporting ya yang Bapak Ibu sering lakukan kepada OJK ataupun regulator lainnya, di mana media pelaporan ini kita juga bisa create gitu ya, seperti yang ada di reksadana. Di reksadana juga karena memang ketentuan OJK yang cukup banyak dan ketentuan batasan-batasan investasinya itu juga cukup banyak Bapak Ibu. Jadi di sini kita juga bisa memanfaatkan platform S-Multivest apabila Bapak Ibu memang ada reporting-reporting yang sifatnya ke OJK gitu ya, ke regulator seperti itu. Kemudian ini gambaran modul-modulnya. Jadi sistem S-Multivest memiliki beberapa modul-modul. Untuk yang pertama ada static data. Static data di sini memuat transaksi unit ya. Jadi ada data investor, data account. Namun ini memang kopian dari S-Invest. Jadi yang kami tawarkan di sini adalah mungkin lebih ke modul utama dahulu ya Bapak Ibu. Karena di sini untuk modul transaksi ada modul order routing dan juga post trade processing. Jadi kalau modul yang order routing ini berisi transaksi, subscribe, redeem, switching, lalu distributed income, liquidation, allocation, dan balance. Ini biasanya digunakan oleh industri reksadana ya, apabila memang ada transaksi unit subscription dari investor datang, kemudian diproses dan dialokasikan dan diproses melalui menu yang ini. Kemudian untuk yang post-trade processing, di sini fokus utamanya adalah untuk kegiatan post-trade ya. Jadi untuk proses pre-matching dengan counterparty Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau transaksi saham atau obligasi artinya kan berhubungan dengan perusahaan sekuritas. Dalam hal ini perusahaan sekuritas bisa menggunakan platform yang sama untuk kegiatan pre-matching sebelum adanya proses penyelesaian transaksi. Mungkin sedikit izin menambahkan Ibu Lydia, kalau dilihat di sini di bracket kita ada order routing dan post trade processing. Tapi ini bukan harus dipakai dua-duanya Ibu Bapak gitu ya. Karena sepengertian kami kalau di asuransi proses unitisasinya bedanya dengan reksadana. Kalau reksadana kan proses unitisasinya diwajibkan OJK untuk dilakukan di bank kustodian ya. Namun kalau di sini kan di asuransi sepengertian saya unitisasi dilakukan di in-house gitu ya.
Nah, proses yang bagian itu tetap bisa berlangsung seperti apa adanya. Jadi apabila karena kebanyakan pas ngobrol dengan asuransi untuk tahap ini masih lebih ke arah untuk menggunakan post trade processing modul gitu ya. Jadi terlepas ada 4 modul di sini bukan berarti 4-4-nya harus digunakan oleh asset owner atau pengguna, namun bisa diambil yang mana yang dirasakan cocok ataupun fit itu kebutuhan Bapak. Gitu bisa. Makasih. Mungkin melanjutkan penjelasan tentang post trade tadi contohnya transaksi saham atau obligasi. Kemudian untuk transaksi time deposit, Bapak Ibu ada mungkin hubungan gitu ya dengan bank penempatan. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan instruksi penyelesaian kepada bank kastodian untuk pembukuan biasanya ya, di situ Bapak Ibu bisa menggunakan fitur S-Multivest ini. Jadi satu fitur standar format-formatnya sehingga kalau dibutuhkan manajemen untuk tarik misalnya transaksi dalam sebulan, dalam setahun, itu bisa langsung di-download dari sistem S-Multivest. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu, jadi dari sisi transaksi Bapak Ibu terbantu untuk bisa menstandarkan dan menseragamkan ya. Karena kalau biasanya mungkin range-nya dari perusahaan itu ada yang sistemnya bagus banget, automate semuanya, ada juga yang mungkin yang spreadsheet-nya pakai Excel gitu mungkin ya. Jadi di sini distandarkan semuanya sehingga apabila ada kebutuhan dari manajemen ataupun dari pengawasannya dalam hal ini OJK IKNB, bisa Bapak Ibu melaporkannya secara cepat gitu, nggak perlu compile dulu filenya seperti itu. Kemudian untuk reporting, di sini ada repository regulator yang tersedia, kemudian media publikasi dan statistik. Jadi karena semua data transaksi sudah masuk ke dalam sistem, data-data report bisa kita generate, kemudian kalau di reksadana itu biasanya ada publikasi nilai aset bersih kepada media koran ataupun elektronik gitu ya. Mungkin kalau dari asuransi memang ada perusahaan yang punya kewajiban seperti itu juga gitu untuk bisa melaporkan ke media, bisa memanfaatkan modul ini juga. Kemudian statistik tadi ya untuk pengolahan data untuk kebutuhan masing-masing perusahaan. Terkait dengan S-Invest, ini gambaran umum ya. Jadi Bapak Ibu biar ada gambaran tentang S-Invest, di sini memang suatu platform yang menghubungkan berbagai pelaku industri investasi. Jadi ada manajer investasi, bank kastodian, agen penjual dan juga broker. Dari sisi yang kanan ini mungkin kondisi dulu sebelum adanya S-Invest. S-Invest ini baru diimplementasikan di industri itu tahun 2016. Sebelumnya mungkin seperti ini gambarannya, jadi masing-masing pihak itu berinteraksinya masing-masing sehingga standarisasinya itu mungkin tidak tercapai ya Bapak Ibu. Jadi saling agent misalnya kerjasama dengan 2 MI lalu dengan 3 BK itu mereka harus bisa punya matriks itu tuh. Kadang-kadang kan beda MI, beda format gitu yang mereka mau. Sehingga mungkin suffernya ya di human, di resiko operasionalnya ya di human errornya. Kemudian ada juga suffer ketika menarik report-report yang sifatnya diperlukan. Kemudian ketika ada S-Invest, semua pihak di sini mengakses sistem yang sama, yaitu sistem S-Invest yang dikelola oleh KSEI. Jadi format semua sudah standar dan kemudian benefit-benefitnya itu juga bisa dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Mungkin nih benefit juga di S-Invest ada link ke investor. Jadi kalau di S-Invest ini kan memuat tadi ya model order routing juga. Ketika ada transaksi unit tersebut juga bisa kita tampilkan kepada investor melalui KSEI punya platform namanya Akses KSEI, acuan kepemilikan sekuritas. Mungkin Bapak Ibu dari bagian investment gitu ya pernah lihat Akses KSEI, lalu lihat laporan konfirmasi transaksi reksadana. Memang sifatnya saat ini diwajibkan oleh OJK untuk laporan konfirmasi transaksi yang sifatnya elektronik, maka investor dapat mendownload di Akses KSEI. Sumbernya itu memang dari S-Invest karena semua pihak terkait industri investasi itu beroperasi setiap harinya melalui sistem S-Invest. Mungkin izin menambahkan Bu Lydia, jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekarang secara pribadi berinvestasi gitu ya, membeli reksadana, terus juga beli ori atau beli saham langsung gitu ya, mungkin sekarang udah pernah dengar ada konsep single SID, single investor identification. Jadi dengan S-Invest dengan sistem akses ini tinggal login, misalnya saya Imelda punya SID, tinggal didaftarkan biasanya dengan email address,
sekali masuk saya bisa akan lihat semua portfolio saya. Berapa ada unit reksadana A, reksadana B, kemudian berapa quantity ataupun nominal daripada ORI investment saya, termasuk juga misalnya saya beli ada saham Telkom, seperti itu. Jadi dulunya sebelum ada akses, semua orang kayak misalnya kayak saya investasi di reksadana A, misalnya bank kustodiannya misalnya bank BCA gitu ya. Saya akan nunggu laporan konfirmasi atau bulanan dari bank kustodian BCA. Terus saya beli juga ada Telkom lewat misalnya sekuritas A gitu ya. Nah, setiap saya trading konfirmasi saya tunggu tuh dari broker A tersebut. Begitu juga misalnya saya beli ORI, bisa beli ORI misalnya dari Bank Mandiri gitu. Saya tinggal tunggu juga setiap hari saya akan tunggu konfirmasi ataupun monthly statement daripada wealth management di mana saya beli ORI. Nah, semenjak adanya sistem akses KSE ini itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena on end of day basis saya akan tinggal masuk ke sistem akses, saya bisa tahu entire end-to-end portfolio saya itu ada berapa dengan mark to market berapa. Itu sedikit menambahkan dari Bu Lydia. Silakan Bu. Jadi mungkin kalau di perusahaan asuransi sendiri mungkin nanti kita coba lihat ya apakah mungkin next stage-nya ya future harapan dari KSEI sih untuk kepentingan transparansi ya. Itu mungkin bisa kita manfaatkan fitur ini misalnya untuk nasabah Bank Megapolis gitu bisa juga ditransaksikan datanya itu lewat sistem S-Multivest. Mungkin sedikit informasi kalau yang saat ini menggunakan S-Multivest itu adalah BP Tapera. Prosesnya kurang lebih sama, jadi BP Tapera itu punya peserta-peserta yang melakukan iuran secara rutin dan iuran tersebut memang dikumpulkan di portofolio namanya kontrak pengelolaan dana. Dan aktivitas itu dilakukannya melalui sistem S-Multivest. Jadi setiap peserta dari Tapera itu didaftarkan SID-nya dan dicatatkan unit-unitnya per masing-masing peserta itu melalui sistem S-Multivest. Sehingga benefitnya tentunya ketika diakses KSEI, peserta-peserta Tapera ini bisa melihat portofolionya. Jadi tadi menambahkan Ibu Melda selain yang saham-saham efek pasar modal, saat ini untuk yang unit di dana Tapera itu bisa dilihat juga gitu di akses KSEI. Kemudian kami melihat di sini perluasan S-Invest menjadi S-Multivest karena memang di industri reksadana ini sangat berhasil ya Bapak Ibu, dampak baiknya itu sangat dirasakan oleh pelaku dan juga OJK untuk efisiensi pasar dan juga membantu OJK dalam menjalankan fungsinya. Jadi malah sekarang tuh kalau di reksadana kayak nggak bisa hidup gitu tanpa S-Invest, apa-apa harus semua lewat S-Invest gitu ya. Mungkin sedikit cerita gitu. Mungkin dulu juga kebetulan saya juga di BK dulunya. Dulu saya juga di BK sama seperti Wimelda kan BK-nya berbeda. Jadi dulu itu kalau di BK sampai untuk pekerja itu bisa 2 sesi siang sama sesi malam gitu ya. Ada anak-anak masuk malam, ada masuk siang karena saking safarnya nih untuk kegiatan operasional. Dari sisi depan investor mungkin kelihatannya simpel ya, tapi di belakangnya itu sangat banyak. Dan semenjak adanya S-Invest untuk operasional seperti itu bisa lebih efisien sehingga nggak ada lagi yang namanya terlalu overtime long hour gitu ya buat pekerja. Kemudian kami melihat untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun itu memiliki alur proses investasi yang mirip dengan reksadana, namun memang masih manual dan juga tidak terstandar apabila komunikasi dengan pihak-pihak terkaitnya. Jadi kami mengharapkan di sini konsep pada S-Invest ini dapat diterapkan juga pada produk asuransi dan dana pensiun dan juga di sini khususnya untuk yang post-trade processing. Kami melihat bahwa di sini bisa diterapkan karena memang asuransi di sini sebagai asset owner juga menempatkan investasinya kepada efek-efek pasar modal ataupun di luar pasar modal, di mana fitur itu sudah tersedia di sistem S-Multivest. Di sini gambarannya lebih detailnya, jadi Bapak Ibu sebagai pengelola dana pastinya kan ada beli reksadana, obligasi, saham, terus ada obligasi negara, deposito, dan pasti untuk trading juga kontrapartinya banyak, dan ketika untuk settlement di bagian operation settlement juga banyak nih pihak-pihak yang terkaitnya. Di belakangnya itu nggak sampai di situ, di belakangnya masing-masing pihak ada proses dan sistem penyelesaian transaksi terkaitnya, ada S-Invest untuk reksadana, CBES untuk obligasi dan saham, dan juga BIS 4 seperti itu ya. Ini alur proses yang kami capture saat ini. Mungkin kalau yang ini malah ada asuransi juga yang bank kustodiannya lebih dari 1, bisa ada 2 atau 3 gitu ya. Mungkin
Kemudian ketika di sini dengan menggunakan S-Multivest, Bapak Ibu dari perusahaan asuransi terutama bisa menggunakan single platform untuk kepentingan post-trade processing-nya. Jadi walaupun counterparty-nya banyak, tadi seperti yang Ibu Melda sempat sampaikan, bank custodian-nya banyak gitu ya, lebih dari satu. Mungkin dari bisnis Bapak Ibu di sini engage dengan banyak party. Kemudian dari sisi broker itu kita bisa dengan sekuritas ataupun bank bagian treasury ya biasanya. Itu semua Bapak Ibu bisa lakukan di single platform untuk kegiatan post trade-nya, dan mereka pun juga single platform. Benefit bagi partinya juga standarisasi ya, karena mungkin saat ini yang dirasa suffer juga karena standarisasi format-format pelaporan dengan masing-masing perusahaan asuransi itu mungkin berbeda-beda. Kemudian di sini kami punya dua tipe penyelesaian transaksi untuk post trade-nya. Jadi untuk local equity dan local fixed income, pihak terkaitnya ada broker, di sini ada securities company ataupun treasury bank. Prosesnya Bapak Ibu dari asuransi bisa melakukan proses pre-matching dahulu sebelum nantinya proses penyelesaian transaksi di sistem CBAS ya, di mana itu dilakukan oleh bank custodian dan broker. Kemudian untuk yang tipe B, jadi kalau investasi lainnya selain local equity dan local fixed income, Bapak Ibu bisa lakukan juga memberikan instruksi penyelesaian transaksi ataupun pembukuan ya, dalam hal ini bisa disampaikan kepada bank custodian melalui sistem S-Multivest. Jadi kami meng-capture dua jenis operasional seperti ini Bapak Ibu. Dan ini memang sudah rutin digunakan di industri reksadana, dan KPD Bapak Ibu dalam hal ini juga melalui proses ini. Mungkin belum tahu ya. Biasanya di depan mungkin handle dengan MI, tapi MI itu di belakang melalui proses ini juga untuk bertransaksi, menyelesaikan transaksi Bapak Ibu. Kemudian di sini pemanfaatan S-Multivest, kami melihat dengan tanpa S-Multivest Bapak Ibu apabila bertransaksi saham, obligasi, dan efek lainnya menggunakan metode yang manual. Manual ini maksudnya penyelesaian transaksinya misalnya email gitu ya, sekuritas ataupun fax, telepon seperti itu untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Bank custodian juga pihak yang melakukan pembukuan dan administrasi dan dapat juga manual gitu ya kalau yang sekarang. Sebagai central depository di sini ada KSEI untuk saham obligasi, kemudian BS4 obligasi negara Bank Indonesia, dan MTN ini KSEI, ini informasi bahwa ada pihak-pihak lainnya juga untuk kepentingan central depository-nya. Lalu kemudian di sini lokasi sentral data portofolio. Jadi mungkin sangat berjenjang ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk melakukan pengambilan report gitu ya, laporan, misalnya KPD itu transaksinya apa aja sih di dalamnya gitu ya. Nanti dilihat lagi, oh efeknya saham, artinya sentral datanya itu yang paling valid tentunya adalah di CBAS. Kalau reksadana S-Invest. Seperti itu. Jadi sangat terpecah, jadi kalau mau konsolidasi, mau rekonsiliasi, itu juga pasti prosesnya panjang. Dengan adanya S-Multivest, di sini kami melihat bahwa transaksi bisa di-capture dalam sistem yang single, terintegrasi. Di sini apabila Bapak Ibu ada penyelesaian transaksi dengan lawannya, misalnya kalau obligasi tadi dengan broker, Bapak Ibu bisa menggunakan single system aja, nggak perlu banyak-banyak sistem, banyak-banyak format seperti itu. Kemudian juga dengan bank custodian lebih simpel lagi, BK itu bisa dapat di satu sistem yang sama aja, jadi nggak terpecah-pecah. Walaupun Bapak Ibu transaksi di efek pasar modal ataupun di luar pasar modal. Dan juga lokasi sentral data portofolio ya. Jadi di sini yang paling utama itu benefitnya adalah mempermudah penarikan data secara konsolidasi karena semua informasi itu udah ada di sistem S-Multivest. Jadi baik Bapak Ibu dari manajemen perusahaan ataupun dari regulator di sini dalam hal ini OJK KNB bisa melakukan mempermudah proses analisa yang diperlukan atas transaksi-transaksi yang dilakukan. Kemudian untuk modul pelaporan dalam hal ini kami menyampaikan ada beberapa modul pelaporan yang ada saat ini, jadi sudah tersedia ya. Once Bapak Ibu menggunakan S-Multivest, Bapak Ibu bisa mendapatkan aset transactional report tadi yang sempat saya jelaskan bahwa misalnya hari ini atau dalam sebulan transaksi apa yang dilakukan, amount-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian summary of daily transaction ini sifatnya statistik, jadi ada statistiknya bisa diolah gitu ya Bapak Ibu.
Kemudian NAV report dalam hal bank kastedian melakukan perhitungan aset, nilai aset dari produk asuransi ataupun self manage itu bisa dilakukan melalui informasinya itu bisa disampaikan ke S-Multivest. Kemudian Bapak Ibu dari perusahaan asuransi bisa get datanya dari S-Multivest. Dan juga regulatory report di sini juga tersedia saat ini. Memang tapi regulatory report yang ada mungkin lebih relevannya saat ini karena digunakan di reksadana. Di sini regulatory report di reksadana. Tapi once memang ada regulatory report OJK IKNB yang bisa kita apply di sistem S-Multivest, maka itu dimungkinkan. Potensi pengembangan mode pelaporan di sini sangat kami terbuka ya Bapak Ibu. Untuk regulatory report to OJK IKNB tentunya meningkatkan transparansi ya dan kemudahan dalam pelaporan. Kemudian customized report juga kami bisa kembangkan. Contohnya misalnya memang yang kami sering dengar ya dari perusahaan asuransi bahwa perusahaan asuransi di sini membutuhkan informasi yang lebih detail tentang transaksi KBD yang dilakukan. Dalam hal ini bisa kita customize karena kan dua-duanya sudah ada di environment KSCI, S-Invest dan S-Multivest itu kita bisa combine dan bisa kita sediakan dalam bentuk report-report yang dibutuhkan. Mungkin izin menambahkan sedikit Bu Lydia. Jadi mungkin kenapa kita buat di sini ada customized report, integrasi laporan KPD dengan yang ada di S-Invest untuk masuk ke S-Multivest. Karena dalam pengertian kami kalau asuransi kan biasanya ada terbagi dua cara memanage asetnya ya. Yang pertama yang dimanage oleh aset manajemen atau third party, kemudian ada juga yang self manage gitu. Nah sekarang karena ada pertanyaan kalau mau nanti asuransi mau pakai S-Multivest, bagaimana dengan yang udah jalan sekarang KPD aset manajemen, apakah harus dipindahkan? Jawabannya tidak. Jadi yang itu biarkanlah seperti itu karena itu kan di bawah OJK pasar modal ya Bu. Nah sementara sisi yang self manage asuransi bisa memakai S-Multivest. Namun supaya OJK IKNB bisa mendapatkan oversight terkonsolidasi terhadap suatu perusahaan asuransi, nanti kami akan buatkan laporan channel dari uploading laporan dari S-Invest untuk KPD yang dikelola third party tersebut untuk masuk ke S-Multivest. Nah, tentang regulatory reporting, kalau di S-Invest itu ada yang namanya e-monitoring. E-monitoring itu memang dibuild bersama antara KSEI dengan pelaku pasar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh OJK pasar modal. Begitu juga nanti ke depannya kalau semoga dimudahkan apabila Bapak dan Ibu bersedia untuk mencoba aktif menggunakan S-Multivest, nanti kita bisa create regulatory reporting yang disepakati bersama dengan para pelaku pasar, yaitu di sini perusahaan asuransi jiwa, dengan mencocokkan kepada beberapa laporan yang saya lihat cukup banyak ya di PADI ya, kewajiban pelaporan perusahaan asuransi ke OJK IKNB. Nanti kita bisa samakan formatnya sehingga nanti semua bisa diambil oleh OJK IKNB atau disubmit ke OJK IKNB melalui S-Multivest. Segitu aja saya mau tambahkan Bu. Mungkin saya lanjutkan, apa sih yang harus Bapak Ibu persiapkan gitu ya untuk menggunakan sistem S-Multivest. Di sini persiapannya mungkin sifatnya ada yang administratif, artinya bisa submit dokumen pendaftaran pengguna, dan juga kami sifatnya ini adalah perjanjian dua belah pihak. Mungkin beda sama yang S-Invest. Kalau S-Invest itu sifatnya mandatori, wajib dari POJK. Namun kalau untuk perusahaan asuransi di sini kami membuka perjanjian kerjasama antar pihak seperti itu. Kemudian untuk teknis dan infrastruktur IT, standar ya Bapak Ibu, jadi ada aktivasi jaringan untuk aplikasi, kemudian persiapan PC user untuk akses ke aplikasi tersebut. Aplikasi ini web based ya, jadi nanti biasanya pakai browser gitu ya, pakai browser dan bisa langsung install aplikasinya. Tapi memang private network karena ini data-datanya sangat rahasia ya Bapak Ibu. Jadi kami gunakan private network dan private network itu bisa diakses, diinstal dengan browser. Kemudian token untuk keamanan kita juga untuk PIN-nya menggunakan token.
Dan untuk penggunaan aplikasi pastinya Bapak Ibu butuh pelatihan, kemudian persiapan format penyampaian data. Kami bisa sampaikan format-format yang sudah standar dan bisa di-adjust oleh kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian pengujian juga, jadi ketika hal ini semua sudah dilakukan, kita bisa langsung gunakan S-Multifest. Mungkin summary slide terakhir di sini. Summary-nya yang bisa kami sampaikan manfaat tentunya bagi yang pertama, bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun, efisiensi proses untuk mengeliminir proses yang sifatnya manual. Tentunya ketika automate, mengurangi risiko itu juga bisa tercapai. Platformnya single, lalu pemantauan dan pelaporan mempermudah karena memang satu sistem saja. Kemudian mengurangi biaya juga karena dengan proses yang manual tentunya ada orang gitu ya, kita harus hire orang, long hour, ada overtime, kita harus bayar gitu ya. Lalu manfaat bagi regulator ini diantaranya ketersediaan proses yang standar yang dilakukan oleh berbagai pihak, asuransi, dana pensiun, dan kantor partinya ada PE BKFI. Kemudian ketersediaan sumber data yang terintegrasi dalam satu platform yang tunggal, dan juga ketersediaan data transaksi secara real time. Kami juga sebenarnya sudah paparkan ya materi ini ke OJK IKNB gitu ya. Dan dampaknya reaksinya positif Bapak Ibu. Jadi memang mereka juga merasa memerlukan ya suatu pelaporan yang lebih efisien, yang bisa lebih bisa untuk regulatory oversight terhadap hal-hal yang ada di industri asuransi dan dana pensiun, dan juga mempermudah ya untuk linking the dots untuk bisa analisa dan juga proses investigasi atas hal-hal tertentu. Dari sisi manfaat demikian, mungkin Ibu Imelda ada. Ya, terima kasih Ibu Lydia. Saya sih tidak ada mau ditambahkan banyak lagi, Pak Geri. Saya rasa udah tercover dengan sangat baik oleh Ibu Lydia. Di sini kami sebagai penyedia infrastruktur pasar modal dan antar pasar siap berkolaborasi dengan asuransi jiwa yang bernama di bawah AAJI, karena ini istilahnya sudah ada platformnya, istilahnya tinggal dipakai, hanya mungkin perlu penyesuaian tentang agreed regulatory reporting, dan perjanjiannya juga kami sudah ready in place. Jadi kami siap berkolaborasi dan terbuka apabila dibutuhkan penyesuaian untuk mendukung efisiensi operasional Bapak Ibu sekalian. Demikian kami sampaikan atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Imelda sama Bu Lydia. Mari kita berikan aplaus dulu buat Bu Imelda dan Bu Lydia. Gak kalah sama acara makan Najwa kemarin ya. Saya nggak ada kaca aja Bu. Mungkin slide yang terakhir yang lebih penting ya Bu, contact person-nya. Saya buka mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari floor jika ada. Kalau nggak ada dari saya, pertama mungkin mengenai penerapannya Bu ya. Slide kedua, nggak usah. Penerapan yang tadi sisi administrasi, penggunaan aplikasi, boleh di-share nggak pengalaman dengan Tapera itu berapa lama? Jadi kalau waktu itu memang kita implementasikan S-Multifest ini berbarengan dengan implementasi dari program Tapera tersebut. Waktu itu sekitar tahun 2021 Tapera launch dan kita memang pertama kali live-nya itu berbarengan. Jadi memang mungkin nggak bisa kita samakan ya Pak. Tapi kalau dari sisi biasanya ketika ada misalnya MI baru atau selling agent baru mau masuk ke dalam sistem S-Multifest itu sekitar mungkin biasanya itu 1-2 minggu sih Pak untuk bisa aksesnya. Karena biasanya perlu jaringan yang tadi, terus ada dokumen-dokumen pendaftaran seperti itu. Nggak terlalu lama sih Pak. Pertanyaan dari saya yang terakhir sebelum saya tutup, mungkin lebih ke arah end game-nya dari S-Multifest. Jadi kalau di S-Invest, memang kita terhadapi dengan keberadaan S-Invest, kita sebagai investor pasar modal bisa akses ke C-nya, akses ke C. Nah, end game-nya mungkin lebih ke arah, kalau misal pemegang polis, kita semua asuransi jiwa sudah menggunakan S-Multifest, apakah pemegang polis juga bisa mengecek jumlah subdana yang mereka punya Bu? Di sisi PAID, karena memang PAID kan bukan definisi efek ya. Nah, itu end game-nya. Kalau memang itu bisa, kedepannya kalau kita lebarkan lagi, apakah mungkin
produk yang tradisional bukan cuma ID bisa dimasukkan juga ke S Multifest. Sebenarnya itu mimpi kami Pak. Oke. Mimpi kami, tapi tadi kami malu-malu kucing. Takutnya jualannya kebanyakan Bu Mei. Istilahnya udah bagus gitu ya kalau Bapak Ibu mau bersedia pakai yang modul post-trade processing gitu ya. Mimpinya seperti itu Pak. Jadi istilahnya gampangnya, misalnya saya email dari Sebayang gitu ya Pak. Saya punya produk punya investasi pasar modal. Terus saya juga punya beberapa polis dengan beberapa asuransi. Unit link gitu ya, punya unit link berapa buah gitu dengan beberapa asuransi, klik di satu SID semua keluar gitu ya. Kedepannya mungkin kok yang lebih futuristik lagi Pak, kita ngomongin mengenai e-polis, electronic police gitu ya. Apabila gampangnya gini, soalnya kita pernah dapat kayak contohnya aja di reksadana Pak, sebelum ada akses tuh ya Pak ya. Salah satu kesulitan misalnya adalah mengenai amit-amit ya, tapi kan selalu ada kondisi di mana ada anggota keluarga yang misalnya meninggal dunia gitu. Pada saat kesulitan waktu itu di industri reksadana, pada saat yang bersangkutan meninggal dunia itu ternyata mempunyai beberapa investasi gitu. Itu ahli waris tuh sangat susah Pak untuk men-track gitu, karena mungkin nggak sempat ngobrol gitu ya. Dan juga waktu misalnya udah pun tahu, harus berhubungan dengan multi party yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sempat ngobrol juga sama ada teman yang kerja di asuransi. Kesulitan yang sama juga terjadi di asuransi. Pada saat misalnya ada yang bersangkutan meninggal dunia gitu ya, ternyata punya beberapa polis atau asuransi jiwa atau kesehatan yang mungkin tersebar di beberapa perusahaan asuransi. Alangkah indahnya dan memudahkan ke depannya bagian dari perlindungan konsumen juga ya Pak ya. Apabila kalau udah ada tersentralisasi, cukup siapapun misalnya keluarga yang ditinggalkan atau anggota keluarga yang diwariskan bisa datang ke KSEI untuk ke OJK, dan itu sudah tersentralisasi di satu sumber. Tapi itu mimpi Pak, mimpi ke depannya. Kami realistis Pak, alon-alon asal pelakon ya Pak ya. Iya. Paling nggak ini langkah pertama ya Bu. Amin. Soalnya kalau misal kita sebagai pemegang polis bisa melihat dengan satu klik, kita tahu UP kita berapa, Ya. kita tahu saldo PID kita berapa, cash value berapa. Betul. Itu indah sekali sih. Iya. Tapi paling tidak ini langkah pertama S Multifest untuk kita ke depannya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat narasumber kita Ibu Imelda dan Bu Lydia. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih.